Selamat pagi anak-anak untuk kelas Selamat pagi anak-anak untuk kelas 10 perhotelan. Jadi pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dimulai. Doa selesai. Ibu harapkan anak-anak semua berada dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan satu apapun, tetap melakukan atau jaga diri dalam kondisi pandemi atau PPKM seperti sekarang ini. Baik anak-anak, untuk mata pelajaran IPAS dengan sub interaksi dalam ekosistem, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, 1, kalian bisa memahami tentang jenis-jenis simbiosis. 2, memahami tentang apa itu rantai makanan. 3, apa itu jaring-jaring makanan. 4, apa perbedaan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah tentang piramida makanan. Jadi semua ini sudah Ibu berikan dalam video di grup WhatsApp-nya. Bisa dipahami ya? Kita mulai dari pengertian simbiosis. Yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua organisme. Simbiosis ini ada 3. Simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk pengertian dan contohnya sudah Ibu berikan di video. Kalau misalnya nyamuk menggigit kita, termasuk simbiosis apa. Kemudian kalau tanaman sirih hidup pada pohonnya, termasuk simbiosis apa. Kemudian burung jalak pada kerbau, termasuk simbiosis jenis apa. Oke, terus dari hubungan tersebut maka bisa melakukan yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan-makan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi rantai makanan itu adalah satu arah, tidak bisa berbalik. Ya, di sini kaitannya sangat erat dengan yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen sudah dijelaskan pada bab pertama di video. Produsen itu adalah penghasil makanan, yaitu tumbuhan, karena dia bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen. Konsumen juga ada macam-macam, yaitu produsen konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Kemudian ada pengurai. Pengurai ini adalah paling terakhir, di mana dia akan menguraikan baik menguraikan konsumen maupun menguraikan produsen. Apabila produsen atau tumbuhan itu dia mati, akan diuraikan oleh pengurai. Kemudian apabila produsen itu masih hidup, dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen itu bertingkat-tingkat dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bila konsumennya mati juga diuraikan oleh pengurai. Nah, kemudian pengurai ini akan berada di tanah, kemudian mengubah zat organik menjadi anorganik yang dibutuhkan oleh tanah. Nanti unsur-unsur hara pada tanah akan diambil lagi oleh tanaman untuk mengambil makanan atau memproduksi makanannya sendiri. Jadi di sini yang namanya rantai makanan itu satu jalur, hanya satu garis lingkaran. Nah, sedangkan kalau dia jaring-jaring makanan, yang namanya jaring itu kan banyak bercabangnya. Jadi istilahnya kalau secara secara cepat atau kita memahami, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Ada beberapa hal. Jadi tumbuhan itu misalnya dimakan oleh burung. Tumbuhan itu bukan hanya burung saja yang memakan, bisa ulat, dan gitu kan. Nah, berarti itu sudah akan menciptakan ada 2 rantai. Maka dia termasuk juga ke dalam jaring-jaring makanan. Misalnya tumbuhan padi dimakan oleh burung.
Kemudian bisa juga dimakan oleh ulat, bisa juga dimakan oleh tikus. Berarti ada 3 kan? Dari satu produsen, dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dimakan oleh tikus. Jadi akan nanti setelah burung dimakan oleh siapa? Tikus dimakan oleh siapa? Kemudian apa tadi lagi satu? Ulat dimakan oleh siapa? Berarti ini sudah akan menciptakan 3 jenis rantai makanan. Nah, ini dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Bisa dipahami kan anak-anak? Oke. Nah, demikian seterusnya. Setelah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elangnya mati, nanti ada pengurai. Kalau ulatnya dimakan oleh padi dimakan ulat, ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayamnya dimakan oleh misalnya harimau misalnya, atau burung elang misalnya. Terus mati burung elangnya, pengurai. Terus tadi padi dimakan oleh burung, kan gitu kan? Kemudian burung dimakan oleh elang dan mati diuraikan. Bisa juga sebelum sampai ke elang, burungnya bisa langsung mati, bisa seperti itu langsung ke pengurai. Bukan hanya setelah semuanya dimakan oleh elang, bisa aja yang lainnya. Kalau misalnya di hutan itu tergantung nanti. Kalau tadi kan di padi itu pasti di sawah. Kalau di kolam apa? Kalau di hutan juga seperti apa? Nanti tingkat tertingginya bukan elang nanti, mungkin harimau dan sebagainya. Ya. Nah, itu nanti disesuaikan di mana nanti mengambil contoh yang termasuk ke dalam rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Jadi digambar pada video yang Ibu berikan juga sudah tertera dengan beberapa contoh. Bisa dipahami kan? Oke. Terus di piramida makanan, piramida itu artinya itu gambar segitiga, di paling bawah itu paling banyak, paling lebar, semakin ke puncak mengkerucut, berarti paling atas itu paling kecil. Dari segi jumlahnya juga paling kecil, dari segi energinya juga semakin sedikit. Nah, di sini di piramida yang segitiga, kalau kalian ngomong piramida berarti ada hubungannya dengan sphinx ya. Nah, seperti itu juga gambarnya segitiga. Paling bawah yang paling banyak itu adalah produsen, yaitu tumbuhan. Kemudian paling atas nanti ke konsumen 1, 2, 3, dan terakhir nanti adalah konsumen paling puncak. Jadi dengan logika piramida makanan itu, yang paling bawah paling jumlahnya harusnya paling banyak, energinya juga makin banyak, maka haruslah dan sangat logika mestinya tumbuhanlah yang paling banyak yang ada di muka bumi. Kalau misalnya tumbuhan paling bawah yang sesuai dengan piramida paling banyak, maka tingkat ekosistem yang ada di bumi ini akan stabil. Baik rantai makanan maupun jaring makanan itu juga akan prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Apabila satu saja terganggu, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Misalnya kalau tikusnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ularnya itu dibunuh oleh manusia, diburu terus, dimatikan. Otomatis yang berjumlah membludak apanya? Tikusnya kan? Karena tikus tidak ada yang mangsa. Nah, berarti ini akan terjadi jumlah tikus makin banyak, jadi tikus yang banyak itu akan memakan padi, petaninya akan rugi. Gitu. Jadi artinya bahwa satu saja item dari piramida makanan itu, baik produsen, konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya, itu satu saja yang bermasalah atau tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, contoh seperti sekarang juga sudah terjadi seperti itu, di mana tingkat dasar dari piramida adalah sampel tumbuhan itu sudah semakin jarang terjadi. Contohnya kalau di kota-kota sudah hampir tidak ada tanaman atau tumbuhan, semua menjadi pemukiman. Di hutan juga sudah banyak penggundulan atau kebakaran hutan. Itu sudah akan membuat adanya piramida makanan yang sudah tidak seimbang. Otomatis
rantai makanan, jaring makanan semuanya akan menjadi tidak stabil. Dari kelas AP2 nomor absen 3. Nama saya Coba Mayora diulang, Putra. Gede Mayora Perkenalkan, Putra, P3. dari AP2, Bu. Oh, AP2. Nomor absen 3. 3 ya. Silahkan nomor absen 3. Kok di sini 7 ditulis? Salah nih, Bu. Mayora ya, yang dulu berarti ya. Silahkan Mayora. Yang pertama jaring-jaring makanan. Yang pertama padi dimakan oleh belalang dan ulat. Terus belalang dimakan oleh kodok dan ulat dimakan oleh burung pipit. Dan padi bisa dimakan juga sama tikus. Dan tikus bisa dimakan oleh ular. Terus burung pipit juga bisa dimakan oleh ular dan kodok juga bisa dimakan oleh ular. Terus dan ular bisa dimakan dengan elang. Terus yang rantai makanannya, yang pertama ada dari sampai elang itu belum finish karena belum sampai ke pengurai. Selesaikan dulu sampai ke pengurai. Elang bisa mati karena usia, Bu. Boleh. Bisa diurai lagi. Oke, mati diuraikan oleh pengurai ya. Yang rantai makanannya padi dimakan oleh belalang. Terus belalang bisa dimakan oleh ulat dan belalang bisa dimakan oleh katak dan katak menjadi pengurai, Bu. Lalu mengurai. Kok kataknya jadi pengurai? Padi Nggak salah ngomong. Padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak. Lalu katak lama akan mati. Jadi jika kataknya mati bisa nanti diuraikan. Oke, bisa ya. Terus belalangnya mati bisa juga langsung diuraikan. Bahkan bisa produsen padi pun kalau mati langsung begitu tanam mati bisa juga langsung ke pengurai. Semuanya akan bermuara ke penguraian anak ya semuanya. Oke, terima kasih Mayora ya. P1 belum ada ini. P1 baru 3 orang, bener ya, 3 orang ya. P2 2 orang, P3 1 orang, P2 kosong. Ini gimana nih? P1 ayo silakan P1. Tidak ada? Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, yang menyimpulkan aja bisa saya masukkan nilainya. Yang menyimpulkan, yang sudah Ibu jelaskan dari pertama sampai terakhir. Gak usah secara mendetail, gak usah, tapi garis-garis besarnya apa yang sudah dijelaskan tadi. Satu orang aja. Menjelaskan tentang simbiosisnya itu, Bu ya? Ya, dari awal apa aja yang sudah jelasin. Oke, April kelas berapa? AP3, Bu. AP3. Oh, terus AP3 ini AP1 nggak ada yang muncul. Nomor berapa? Nomor 27. Ya, 27. Yang sudah Ibu jelasin dari tadi apa saja, April? Itu interaksi antar ekosistem itu dimulai dari simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih dalam suatu lingkungan ekosistem. Kemudian dalam simbiosis itu ada 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau mutualisme itu adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya seperti ikan Nemo dan ikan paus, lebah dan bunga. Ya. Kemudian untuk simbiosis komensalisme itu adalah interaksi yang menguntungkan yang satunya dan yang satunya tidak dirugikan ataupun diuntungkan, seperti daun sirih pada pohon mangga. Untuk yang ketiga dalam simbiosis ada namanya simbiosis parasitisme. Itu adalah interaksi yang menguntungkan yang satunya sedangkan inangnya akan dirugikan. Contohnya daun benalu pada pohon mangga. Kemudian ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan-memakan yang terjadi dalam lingkungan hidup. Dan
Ada juga jaring-jaring makanan, itu adalah gabungan dari rantai-rantai makanan. Ya. Kemudian ada tingkatan organisme, ada produsen, konsumen, dan pengurai. dekomposer. Ya, atau pengurai, betul. Ya. Ada juga piramida makanan yang menggambarkan suatu rantai makanan. Contoh dari rantai makanan adalah mangga dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya. Bagus ya, terima kasih Apriliani sudah bisa menjelaskan apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai terakhir. Ya, betul sekali. Untuk pertemuan kali ini tentang interaksi dalam ekosistem, itu bagian-bagiannya mulai daripada simbiosis, kemudian rantai makanan, jaring makanan, tingkatannya dari produsen, konsumen, dan pengurai, serta piramida makanan. Nah, tolong ditambahkan lagi, dibaca dengan baik videonya ya, disimak. Untuk piramida makanan itu tingkatan energi ya, paling dasar itu memiliki tingkatan energi seperti apa, yang paling tinggi seperti apa. Tolong lagi untuk piramida makanannya disimak video Ibu dengan baik. Terima kasih ya. Oke, jadi ada yang mau 10P1. Jadi saya mau terima yang respon dari 10P1. P2 dan P3 jangan lagi. Sudah ada yang mewakili. P1. Ada enggak sebelum ditutup? Enggak adakah P1? Oke. Dewa Dodi BP berapa? Loh, kok keluar? Untuk hari ini yang join ada 50. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya harapkan lebih banyak lagi. Untuk rekaman Meet kali ini akan Ibu up lagi, saya kasih nanti linknya, kamu tonton. Jadi bisa diberikan kepada teman-temannya yang tidak hadir, tidak bisa join di Meet ini, bisa mengetahui apa materinya, apa penjelasannya, kemudian hal-hal yang dibahas sampai pada tugas-tugasnya. Sebentar juga akan Ibu berikan link untuk absen, sekaligus di dalam absen itu ada link pengumpulan tugas 1 ekosistem, kembali lagi ya, dalam bentuk foto. Apa yang kamu buat di buku gambar, di foto saja. Kemudian foto itu masukkan ke dalam linknya. Terus untuk hari ini tugas yang pertemuan 2 tidak ada lagi tugas karena sudah Ibu berikan penilaian secara lisan. Mudah-mudahan semua anak-anak yang hadir di Meet ini bisa memahami apa yang menjadi penjelasan Ibu. Apabila ada kurang paham, nanti silahkan putar-putar lagi video Ibu, bisa japri Ibu, dan bisa juga baca-baca modul yang akan Ibu kasih di Google Meet, di Google Classroom. Bisa dipahami kan? Jadi untuk itu pada pertemuan kedua Ibu akhiri, kita berdoa dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak, Bu, apa tugas Bu? ya untuk Dwi nanti silakan kita diskusikan di grup apa tugasnya dan sebagainya ya. Ibu sudah sampaikan tadi. Ya Bu. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Silakan hari ini kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan berdoa, dimulai. Selesai ya. Untuk itu silahkan kepada anak-anak meninggalkan Meet ini. Apabila ada materi lain, pelajaran lain, silahkan. Selamat pagi. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih.